Wah, fokus ya. Buka matamu, ting-tong. Oke, pakai gini dong. Kalau nggak ting-tong, buka matamu, ting-tong. Buka telingamu, oek, duduk yang rapi. Siap dengarkan Bu Zaza. Oke deh kan ini. Oke deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih budak-budak hebat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Andrea Reza. Namanya laki-laki ya Bun, tapi sosoknya cewek. Alhamdulillah punya 3 anak, tandanya itu perempuan. Alhamdulillah. Jadi supaya membedakan saya dengan yang lain, karena kita di sini ada Bu Riza, Bu Liza, Bu Reza, biar gak belepotan ngomongnya, jadilah ini namanya Bu Zaza. Oke, keren ya Bun ya, alhamdulillah. Itu nama keren Bu Zaza di sini. Jadi hari ini kita ingin mengimbaskan tentang budaya positif yang telah kita laksanakan di kelas kita, khususnya dan di sekolah kita pada umumnya. Nah, ini salah satu aksi nyata kita tentang guru penggerak. Kita kebetulan di Bukit Tinggi TKS 1 sudah punya 3 guru penggerak dari sekolah kita dan 1 dari sekolah lain. Dan alhamdulillah 4 orang dari Bukit Tinggi insya Allah menyusul untuk guru penggerak yang ke-7. ke-8 kita. Baik. Nah, ini. Oke, hari ini kita ingin berbagi tentang konsep budaya positif. Sebelum kita lanjutkan tentang budaya positif yang kita terapkan di kelas, Bunda-bunda hebat tahu budaya itu apa? Kebiasaan. Apa lagi? Gimana? Adat atau cara kita di suatu tempat. Mungkin budaya Bukit Tinggi berbeda dengan budaya Jambi. Kalau budaya Bukit Tinggi kita punya Sumbang Dua Bale, memang ada istiadatnya yang mengatur semua kegiatan perilaku kayak duduk perempuan seperti apa, kemudian tidak boleh berdiri depan pintu kenapa gitu. Jadi budaya Bukit Tinggi berbeda sama budaya Jambi. Mungkin budaya Jambi ada juga, tapi berbeda bahasanya. Ada peraturan di sana. Nah, sekarang konsep budaya positif ada beberapa. Ini dilambat, kalau dilambat ya, biasanya speednya melebihi speed Wicca. Karena udah alhamdulillah teman-teman sama orang Jawa diperlambat. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Kenapa harus menerapkan budaya positif di sekolah? Biasanya kalau dulu kita lebih mementingkan kognitif, karena memang anak SD banyak, nggak tahu di Bukit Tinggi saja kah, apa di Jambi juga. Kalau SD orang tuanya mengatakan harus bisa cari stun Bu Zaza, sama nggak? Sama ya. Nah, jadi kebanyakan kita, masyarakat pada umumnya lebih mementingkan kognitif daripada karakter. Sekarang gencar-gencarnya kita melaksanakan profil Pancasila. Kenapa? Karena karakter anak sekarang lebih jauh merosot dibanding yang dahulu. Mungkin dahulu ada tata krama permisi atau orang lewat kita mendengarkan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau ngomong kita main HP. Bener nggak tuh? Iya, alhamdulillah bunda-bunda sekarang gak main HP, cuma mau bisa foto. Oke, jadi sekarang kenapa kita terapkan budaya positif? Karena sekarang udah banyak berita yang memang anak SD sudah bisa membunuh temannya, benar nggak? Udah keluar di TV nggak? Atau anak SD sudah mencabuli teman sekelasnya, benar nggak? Karena memang karakter itu sekarang jauh-jauh sangat jauh merosot. Sekarang mari kita gencarkan budaya positif di kelas. Salah satunya tentang perubahan paradigma belajar. Kalau dulu di SD anak dituntut untuk memenuhi KKM. Sudah ada juara kelas 1, 2, 3. Sekarang ada lagi nggak Bun? Udah enggak ya? Udah dihilangkan, udah mulai dihilangkan. Kenapa? Karena kita sebenarnya bukan persaingan yang diinginkan, tetapi bagaimana anak-anak itu bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tidak kompetensi aku loh yang hebat, aku loh yang bisa, enggak. Karena kalau kita menargetkan untuk persaingan sampai besar, mereka akan mengabaikan lingkungan sekelilingnya. Kemudian ada tentang disiplin positif, motivasi perilaku, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan endingnya nanti ke segitiga restitusi. Coba minta tolong dong Bunda hebat, perubahan paradigma belajar seperti apa sih yang dari sebelum COVID sama yang sekarang, kira-kira apa yang dirasakan? Satu aja contohnya perubahan paradigma belajar. Kan kita udah kenal tuh sebelum COVID ternyata belajarnya seperti ini.
Contohnya apa? Dari kelas mana? Rolling kelas. Tetap di kelas supaya nggak menular. Supaya takutnya nggak menular. Iya, oke. Ada lagi? Itu kan yang dirasakan di kelas. Oke, kan dirasakan memang dirasakan di Jambi, ternyata berubah sekali loh. Gadget. Nggak fokus sama kita. Nah, benar sekali. Jadi semuanya benar. Jadi salah satu perubahan paradigma belajar kalau COVID, anak-anak memang udah fokus ke gadget karena semua tugas dikirim melalui WA, Google Classroom dan lain sebagainya. Nah sekarang bagaimana kita membentuk karakter anak supaya fokus, mau mendengarkan, mau melihat dan mau menyantuni orang yang berbicara. Nah itu salah satu paradigma belajar. Apakah itu benar? Next. Nah ini kalau dulu anak-anak, kalau waktu Zaza waktu SD, sekarang mungkin udah berubah. Anak-anak sekarang lihat Bu Zaza. Hari ini, silakan Bunda. Hari ini kita belajar tentang kucing. Harusnya kucing aja. Ternyata Bu Lisa dia nggak suka kucing. Kenapa? Karena pernah kejadian digaruk sama kucing. Akhirnya tidak mendengar. Bu Lisa tidak mendengar. Bisa Bu Zaza ngomong, dengar sini. Bu Zaza ngomong. Bu Lisa nya nggak mau. Kenapa? Karena dia nggak mau sama kucing. Karena udah trauma sama kucing. Nah biasanya dulu seperti itu. Harus kucing, harus mendengarkan kata Bu Guru. Nggak boleh, Bu Guru aku nggak mau kucing, aku maunya anjing. Karena di rumahku ada anjing Anggora. Ada anjing Anggora ya, bulunya tebatu. Nah aku maunya anjing Anggora. Padahal kan sebenarnya sama, menjelaskan tentang binatang peliharaan. Kemudian binatang berkaki 4. Kemudian binatang yang beranak. Sebenarnya intinya sama. Tapi kalau pembelajaran terdahulu harus mendengarkan kata-kata guru. Kalau sekarang berorientasi pada siswa. Nah teman-teman, hari ini panggil teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita mengenal tentang binatang peliharaan ya. Bu Zaza sekarang ada kucing loh. Oh Bu Lisa nggak mau Bu Zaza, aku nggak mau kucing, aku maunya anjing. Kenapa? Bercerita loh Bu Lisa. Nah itu memancing kegiatan bercerita Bu Lisa salah satu meningkatkan budaya positif. Kita mendengarkan Bu Lisa berbicara, tidak hanya kita yang didengarkan. Jadi kalau dalam berbicara di kelompok masyarakat, tidak harus suara kita aja didengar. Kita harus juga mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian siswa sebagai objek belajar. Objek itu tujuan pembelajarannya, bukan dia yang belajar. Nah jadi ini kalau dulu kita punya apa sih namanya standar kelulusan. Standar kelulusannya siswa harus pandai begini, siswa harus pandai begini. Padahal apakah siswa tersebut mampu seperti itu? Misalnya Zaza bisa mampu cuma sampai 10, si Lisa bisa sampai 20. Nggak bisa dipaksakan Zaza harus bisa 20. Kenapa? Karena memang kemampuannya cuma baru 10. Nggak bisa dipaksakan. Nanti orang tuanya marah-marah. Tergantung kita bagaimana ngomong ke orang tuanya. Oh Bunda, Zaza belum bisa sampai 20. Kenapa? Karena Zaza belum bisa membedakan angka 11. Apakah urutan 11 kemudian membedakan mana angka 12 dan mana angka 21. Zaza belum paham. Tetapi secara bertahap insya Allah kita coba dengan kegiatan permainan. Mungkin Bunda bisa bantu juga di rumah menyusun piring dari 1 sampai 15, atau bantu Bunda ambilkan piring 20 atau sendok 20 dong, secara bertahap. Itu dengan kerjasama bersama orang tua. Jadi nggak bisa dipaksakan. Oh si Zaza nggak bisa Al-Quran, harus Al-Quran. Ya gimana? Memang nggak bisa. Mungkin kendalanya kenapa? Satu, orang tuanya tidak ada baca Al-Quran di rumah. Yang kedua, tidak ada stimulasi dari orang tua karena memang orang tuanya sibuk. Yang ketiga, karena memang kemampuan anaknya tidak mampu sampai ke situ. Kita nggak bisa paksakan. Kalau kurikulum sekarang Ibunda ya, kalau kurikulum dulu wajib harus bisa. Akhirnya kenapa? Anak belajar dengan terpaksa. Harusnya kalau sekarang tuh kita harus memancing kebahagiaan anak. Kalau anak tuh belajarnya bahagia, insya Allah materi apapun yang kita berikan, gimana Bunda? Masuk ya, masuk. Kalau misalnya belajarnya berhitung 1 tambah 1 sama dengan berapa ya? Berapa? gitu kan? 1 tambah 1 berapa? Ayo. Nggak tahu. Nggak tahu aja. Padahal bisa kecian. Ngomong kayak gitu. Biasanya dulu seperti itu. Sekarang 1 ditambah 1, Bu Zaza sudah
pintar, Aisyah pintar, dikasih gitu. Jadi mereka merasa bahagia dengan kegiatan mainnya, dengan apa? Seperti membaca. Ini huruf apa? Ini huruf apa? Huruf B, huruf A. Bacanya gimana? Bacanya gimana? Ba 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 ba. Udah tahu ba ya? Aku tahu huruf ba, huruf ba, huruf ba. Aku tahu huruf ba. Apa kata? Ayo, apa kata-kata ba? Baju Muzaza, pintar. Apalagi? Balon Muzaza, hebat. Apalagi? Jadi anak nggak terpaksa B, A, ba. B, I, B, babi, itu aja tulisan aja terus. Jadi hanya memancing kognitif anak tanpa memancing hatinya, tanpa memancing perasaannya. Apakah mereka senang belajar membaca? Apakah mereka senang dengan kegiatan membaca? Mungkin kegiatan membaca mereka mampu, tapi apakah mereka suka dengan kegiatan membaca? Tidak ya bunda ya. Jadi kemarin memang ada beberapa sih melakukan eksperimen dengan anak sendiri. Jadi antara anak pertama sama anak kedua berbeda. Anak pertama fokus membaca. Ya Wicca, antara Adar sama Ayu berbeda. Anak kedua bodo amat, mau baca mau enggak terserah, yang penting dia main. Ternyata kenapa? Gimana Wicca? Kelas 1 itu Bu Zaza nggak pernah ngajarin membaca. Wicca juga waktu itu guru kelasnya Wicca nggak fokuskan kegiatan mau bisa membaca. Dia kalau bisa mau orang udah buku 5 pandai baca, dia kasih buku 1 udah sobek-sobek juga, nggak pandai. Ternyata di semester 1 minggu pertama dia udah mau, Mama, Ayu udah bisa baca. Baca apa sayang? Baca ini. Akhirnya saya download Let's Read karena memang beli buku, tiap sebentar beli buku, ya nggak mampu aku gitu kan. Akhirnya saya beli buku online, download buku online, jadi udah bisa membaca. Karena apa? Keinginannya sudah mulai. Kenapa? Karena waktu TK-nya dia bahagia, dia senang kegiatan main sama Wicca. Waktu itu Melospa bikin guru dari batu, dari kayu, dari tutup botol. Memang nggak fokuskan membaca, dan saya juga tidak menginginkan dia pintar baca karena keterpaksaan. Tapi karena stimulasi dari sekolah, stimulasi di rumah, akhirnya kelas 1 semester 1 bulan pertama dia sudah bisa baca. Padahal memang tidak pernah fokus membaca. Kalau saya coba dia di kelas nggak pernah ngajar baca, tapi kenapa gitu? Pengennya anak itu mau membaca karena mereka ingin membaca, bukan mau membaca karena keterpaksaan kita memaksa mereka bisa baca. Coba dites, pasti dites. Antara anak pertama sama anak kedua itu berbeda. Anak pertama disuruh dulu, kakak ayo baca buku. Anak kedua tanpa disuruh, mama pinjam HP mau baca buku. Nah itu perbedaannya. Jadi boleh bereksperimen dengan anak sendiri, ya bun. Tapi yang eksperimennya bagus-bagus. Nah kemudian, nah ini tujuan utama yang dulu kan berfokus pada materi. Zaza harus bisa sampai 20. Apakah Zaza mampu atau enggak terserah, yang penting materinya sampai 20 dulu nih. Tapi kalau tujuan paradigma pembelajaran sekarang, bisa nggak si Zaza tuh berbagi makanannya 2 gitu. Zaza buat kue 2, bisa nggak si Zaza berbagi sama Bu Lisa? Mau nggak dia? Bukan hanya mengenal 2 buah kue saja, tapi lebih ke pembentukan tingkah laku. Karena memang di TV kita lihat berita memang sangat mengerikan. Tuh kayak pejabat-pejabat yang koruptor itu kan pintar, tapi mereka apakah pintar dalam tingkah laku dan berakhlak? Jadi itu yang ingin kita kita berikan kepada anak, stimulasi kepada anak tentang karakter. Karena kalau karakter itu bikinnya. Kalau karakter itu menstimulasinya lama. Salah satu kegiatan pembelajaran di Korea waktu itu kita observasi 1 bulan ya bunda. Tidak ada satu anak TK pun izin ibu. Ini ibu dokter kita, ibu dokter anak. Beliau koordinator pembidasmen juga. Izin ibu. Nah, jadi di Korea itu, nggak ada sampah sama sekali. Kalau memang nggak ada sampah wajar ya. Anak TK pun di sana habis makan, misalnya mereka ngantri nih, makanannya kan roti, nggak nasi loh. Makanya roti dihadapkanlah dengan 1 buah roti di sana. Apakah mereka mampu menghabiskan 1 roti itu apa tidak? Ternyata ada 1 anak yang bilang sama gurunya dalam bahasa mereka, dia tidak bisa menghabiskan 1 roti. Akhirnya gimana? Dipotonglah 2 gitu. Dia diletakkan di situ, dia makan rotinya.
Jadi itu intinya gimana? Apakah anak tuh bisa sadar diri? Aku bisa nggak menghabiskan ini? Kalau nggak bisa, mungkin ini kue ini bisa dikasih untuk temanku. Jadi di Korea seperti itu Bunda. Jadi memang teringat, wah enak di Korea ya. Kalau di sini mungkin lampu merah, nggak ada polisi, gas. Di sana tidak ada polisi sama sekali tidak ada polisi, hanya ada main CCTV. Dimanapun kita bermain waktu itu tidak ada polisi. Tapi kenapa tidak ada pelanggaran lalu lintas? Kenapa orang-orang pejalan kaki jalannya itu saat lampu hijau untuk jalan kaki? Kalau kita kan enggak, kalau bisa lampu hijau orang mobil lewat-lewat kita gini. Ya Bunda ya. Kenapa? Karena memang mereka sudah disiplin sejak kecil. Jadi TK-TK di Korea tidak ada satupun yang mengajarkan calistung. Tidak ada sama sekali. 1 bulan kami observasi di TK itu nggak pernah gurunya mengajarkan calistung. Tapi bagaimana? Mereka mengajarkan kayak tadi pembiasaan berbagi, kemudian bermain musik, kemudian olahraga selain kegiatan kognitif. Nah calistung kok bisa mereka calistung? Kok bisa mereka main piano di usia 5 tahun? Ternyata itu orang tuanya menstimulasi di rumah. Jadi kegiatan calistung itu sebenarnya tugas orang tua, bukan tugas guru di sekolah. Kalau di sana ya Bunda. Kalau di sini gimana? Oh sini guru semua. Kok bisa anak menabung tuh pandai anak menabung guru, calistung tuh guru. Oh kok pandai apa lagi? Pandai berjoget tuh guru, pandai cuci piring tuh guru. Di rumah tidak ada. Semuanya tidak ada, terbalik. Tapi itu yang harus kita biasakan kepada anak untuk mengubah pembelajaran untuk menstimulasi tingkah laku mereka. Nah ini pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Dan kalau bahasa Inggris nih, different. Apa itu? Ya apa ya? Udah pernah dengar belum diferensiasi? Ayo ubah dulu. Jangan-jangan pulang dari sini lupa lagi. Tadi yang ngomong tuh siapa ya? Ibu apa ya? Ibu apa ya? Ayo diferensiasi apa? Different itu berbeda. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kegiatan pembelajaran yang diberikan untuk semua anak tetapi yang berbeda-beda. Karena kita tahu karakteristik anak usia dini itu unik, satu sama yang lain berbeda walaupun mereka kembar siam. Mungkin di sini ada Zaza, di sini Zizi, sama aja semuanya, tetapi mereka berbeda. Nah pembelajaran berdiferensiasi ini kegiatan pembelajaran yang kita berikan kepada anak untuk memfasilitasi minat dan bakatnya yang berbeda-beda. Seperti yang Wica kasih tadi, jadi ini berkaitan. Wica kasih tadi ada kegiatan menjahit, apa lagi tuh? Menyusun kartu huruf, menganyam. Banyak kegiatan ya, misalnya 5 kegiatan. Kenapa 5 kegiatan? Karena anak-anaknya berbeda-beda. Si Zaza gak suka menjahit, kenapa? Susah. Gak mau Zaza menjahit. Dipaksa gak Zaza menjahit? Tidak, karena si Zaza dituntut untuk mencapai kegiatan pembelajaran, yaitu mengenal atau bisa menyebutkan apa tadi warna bendera atau menyebutkan bendera negara Indonesia. Capaian pembelajarannya kan itu. Cuma kegiatan memfasilitasi minatnya melalui kegiatan menjahit, menganyam dan lain sebagainya. Nah, yang berdiferensiasinya di mana? Di kegiatannya. Di kegiatannya berdiferensiasi. Jadi berbeda, nggak harus satu kegiatan menjahit aja semua. Pas di Zaza nggak mau, Zaza di sini aja. Orang menjahit Zaza sini aja. Nggak ada kegiatan. Kalau kegiatannya satu, tapi kalau kegiatannya 5 atau minimal 3, nah itu bisa. Zaza nggak mau menjahit, tetapi ternyata ada menganyam. Zaza menganyam. Itu yang memfasilitasi kegiatan berdiferensiasi. Oke? Different itu artinya berbeda, jadi memfasilitasi kegiatan untuk minat anak yang berbeda-beda. Lanjut, nah ini selanjutnya disiplin positif. Boleh dibaca Bu, yang menurut Kiai Haji Dewantara? Ini yang lebih dekat dari sana bisa kelihatan. Kiai Haji Dewantara ngangkat naik. Gimana? Kiai Haji Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sesat. Jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka.
Silang lagi ya. Oke. Mengerti ya maksud Bapak KHD? Kenapa ada self disiplin? Kita yang mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu, penguasa lain. Nah, contohnya apa? Contohnya saya. Misalnya saya nggak bisa disiplin pergi sekolah atau datang tepat waktu. Padahal udah bangun jam 6. Saya tinggal di Baso udah. Baso ke sini 40 menit. Rumah saya paling dekat di sini. Tapi alhamdulillah kadang nomor 1 datang. Alhamdulillah. Nah, saya nggak mampu. Kenapa? Mungkin kendalanya macet di dekat garasi atau di mana. Kalau saya tidak mampu mendisiplinkan diri saya, siapa yang mendisiplinkan saya? Siapa coba? Penguasa lain. Mana sih badan penguasa lain? Nah, penguasa lain. Kira-kira penguasa lain siapa? Siapa? Sebutin aja keras-keras, nggak kok nggak marah beliau. Siapa? Ibu kepala sekolah. Kerasin ibu kepala sekolah. Ya, misalnya kalau saya coba mampu. Jadi kalau kita tidak mampu mendisiplinkan diri kita, bisa datang tepat waktu, mungkin kepala sekolah. Dengan cara apa? Mungkin ada teguran. Kenapa nggak datang tepat waktu? Mungkin karena ada peraturan terlambat sekolah, telat 5 menit begini, telat 10 menit begini. Kalau kita kan di sini pakai sistem potong gaji. Gajinya ya alhamdulillah segitu kan. Nah, potong gaji nanti gajinya yang potongan itu untuk siapa? Bukan untuk kepala sekolah loh. Tapi untuk kita jalan-jalan. Biasanya gitu tuh, udah terkumpul sekian, kita jalan-jalan yuk. Sekarang aja nggak jalan-jalan Bun. Udah lama nggak jalan-jalan. Nah, itu yang mendisiplinkan kita adalah penguasa lain. Tapi kita harus mendisiplinkan dulu diri kita. Aku nggak bisa datang terlambat. Kenapa? Malu. Tapi kalau udah terbiasa kita datang pagi, insya Allah itu bisa terbiasa. Jadi kalau tanya Bunda tadi, di sini ngaret nggak? Kalau di sini nggak ngaret Bun. Tapi kalau di luar nggak tahu. Kalau di sini ada nggak ada data, misalnya ibu dokter kita jam 8 acara, beliau ternyata ada gawat darurat di rumah sakit. Ada nggak ada beliau, kita lanjut. Kalau di sini ya Bunda ya, jadi on time. Kalau di sini on time jam 8 kita mulai. Walaupun pesertanya cuma 2 orang. Tapi kalau di luar kita nggak tahu. Nah itu jadi mendisiplinkan itu dari diri kita sendiri, dari kepala sekolah nanti selanjutnya. Tergantung kepala sekolah. Kalau untuk kepala sekolahnya ibu sih taruh biasanya di talambe, daba ado, nggak akan maju sekolah tersebut. Jadi memang dimulai dari diri kita dulu, kesadaran diri kita dulu. Nanti baru kalau nggak disadar-sadar kepala sekolah yang menyadarkan. Ya Bunda, kepala sekolah ya. Jadi orang itu kepala sekolah tak kira dengan Bunda. Tapi bagaimana bisa mengayomi? Alhamdulillah Bulen itu mantap. Kenapa mantap? Zaza bisa kemana-mana berkat beliau. Zaza yang nggak mau ke Jakarta dulu, ke nasional, nggak mau ke nasional dengan dia. Kenapa? Nggak mau ke nasional. Kenapa? Nggak mau ke nasional. Kenapa? 2017 dulu nggak ada biaya dari kota provinsi untuk memberangkatkan kita ke Jakarta. Jadi kita bayar sendiri. Ya nggak ada uang. Kita kan honorer ya Bunda, yang nggak ada uang. Kepsek pun mau ngasih duit untuk kita sendiri, anaknya banyak tuh nggak mungkin. Akhirnya beliau pergi nak, biar mandeh yang carikan. Alhamdulillah berkat beliau ke Jakarta. Dan berkat beliau juga ke Korea, dapat jajan pula dari PDA, dapat jajan pula dari Panti. Alhamdulillah memang kepala sekolah yang mengayomi. Walaupun beliau bentuknya besar, suaranya besar, badannya besar, tapi hatinya selembut Hello Kitty. Alhamdulillah, Masya Allah, Muhammad itu. Nah kemudian menurut Jan Gosen, disiplin berasal dari kata disiplin atau murid atau pengikut. Untuk jadi seorang murid, seseorang harus paham betul kenapa mereka mengikuti kegiatan tersebut. Jadi kenapa saya harus disiplin, kenapa saya datang harus tepat waktu, kenapa saya harus pakai masker, itu harus ada alasannya kenapa kita disiplin. Nah itu yang harus kita jelaskan, harus kita kasih tahu kenapa. Nanti ada endingnya ke kesepakatan kelas. Oke lanjut. Nih paradigma stimulus respon. Jika kita ingin membuat kemajuan, mulai perlahan dulu. Mungkin Bunda kalau nggak bisa pakai digital assessment langsung, mungkin dari kertas biasa dulu. Kalau udah bisa nanti baru assessment. Yang penting nanti diajarkan gimana cara bikin assessmentnya. Jadi perlahan. Kalau udah perlahan-lahan bisa langsung. Tapi kalau langsung tak haji Bunda langsung assessment, nanti lupa. Tadi gimana caranya? Balik lagi, akhirnya tidak terlaksana. Oke, ini contoh disiplin positif versus teori kontrol. Lanjut aja ya. Nah, ini nilai kebajikan. Kira-kira di antara yang 5 ini, yang udah pernah Bunda dengar atau Bunda ikuti yang mana?
Ada profil pelajar Pancasila, ada Ibu Primary Years Program, ada 9 pilar karakter dari IHF, kemudian petunjuk sumber hidup dan keterampilan sumber hidup, kemudian ada life skill udah pernah dengar berarti ya? Life skill sudah, 9 pilar karakter dari IHF, udah pernah datang ke Jambi? Belum ada IHF. Kemudian the 7 essential values ini enggak. Kalau dari Primary Years Program, PYP enggak ya, kita juga enggak. Kalau P3? P3 sudah. P3 dia ada 6 dimensi untuk pencapaiannya. Mungkin benar-benar itu 6 itu kemandirian, ketuhanan, kemudian berkebinekaan, kemudian gotong royong, integritas, benar kritis. Nah itu nilai-nilai kebajikan. Kalau sekarang kita fokusnya ke P3. Kalau IHF dulu ada yang sampai 18 pengembangan karakter dan budaya positif, BPKB-nya. Ya, sekarang kita fokus ke P3. Nah ini dia profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kenapa kita harus melakukan perbuatan? Motivasi perilaku manusia. Kenapa sih kita melakukan begitu? Kenapa sih kita harus disiplin? Kira-kira yang melakukan, kenapa kita melakukan tersebut? Kenapa? Apakah ada ancaman? Atau ada penghargaan? Atau mungkin ada tujuan? Gitu ya. Jadi ada motivasi kita kenapa kita melakukan disiplin. Ada motivasi saya, kenapa saya harus datang cepat. Harusnya kan kalau rumah saya 40 menit ke sini boleh lah ya terlambat. Kenapa alasan rumah jauh mandeh? Oh, anak ketek mandeh. Bisa ya alasan seperti itu. Tetapi tidak bisa dilakukan seperti itu. Kenapa? Ada motivasi dari dalam. Karena memang sudah terbiasa datang cepat. Kalau kita datang terlambat rasanya, terlambat. Orang-orang udah duluan, terlambat gak ya? Jadi rasanya risih. Kenapa saya datang terlambat? Ternyata mandeh udah datang duluan. Jadi memang ada motivasi dari dalam. Kenapa kita harus datang cepat? Nah ini salah satu motivasinya. Karena penghargaan. Zaza datang cepat, tepuk tangan. Tidak ada. Kemudian tanggung jawab, kemudian ada teguran. Jadi kalau Zaza sih lebih ke tanggung jawab. Kalau keteguran, alhamdulillah Mande nggak pernah negur, tapi potong gaji. Di sini nggak ada sistemnya. Terlambat gini enggak. Tapi kita udah buat kesepakatan kalau kita terlambat seperti ini. Jadi ada konsekuensi dari ketidak ini. Kalau penghargaan pujian imbalan kita di sini nggak ada sih, biasa aja. Jadi lebih kepada tanggung jawab. Ya Bunda, mungkin di situ bisa kalau anak gurunya sering telat-telat mungkin bisa bertahap dulu, ditegur kenapa, ditanya dulu kenapa terlambat. Saya begini Bu, rumah saya jauh, kendaraan nggak ada. Bisa difasilitasi, pinjamkan uang, beli motor, nanti potong gaji. Dulu kami gitu Bunda. Saya bisa beli motor karena difasilitasi Mande. Rumah jauh, naik angkot sering macet, dipinjamkanlah uang sama Mande. Tapi bukan pakai uang Mande, kita dipinjamkan koperasi. Akhirnya terbelilah motor. Sejak itu salah satu cara mengurangi keterlambatan. Jangankan itu kuliah aja dikasih. Kuliah aja. Jadi supaya bisa dapat sertifikasi kan linear Bunda. Nah, supaya linear kuliah kalian. Kayak Bu Rahma kan beliau udah S1 seni. Tapi kalau S1 sendiri itu otomatis tidak ada sertifikasi. Kita kan pengennya kalau satu dapat semuanya dapat ya Bunda. Difasilitasi, ada pikir deh dipinjamkan ya Bu Susi. Bu Susi sampai anak kuliah pun dipinjamkan. Nggak biaya kuliah, do anaknya kuliah kedokteran di UI ya. Hebat loh UI loh Bu. Berapa JT itu difasilitasi sama Mande. Jadi ada alasan kenapa dan ada solusi bagaimana. Itu tergantung kepala sekolah mengayomi guru-gurunya. Alhamdulillah seperti ini. Di sini Bunda, memang beliau luar biasa walaupun semuanya besar tapi hatinya Hello Kitty. Nah, menurut Bunda-bunda kita di sini ada 3. Ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ayo, hukuman apa? Ada yang mau berpendapat boleh? Kan ada hukuman, kita sering dengar kata-kata hukuman. Hukuman itu apa Bunda? Gimana? Balasan dari perbuatan kita. Oke, setuju? Sepakat ya? Oke, kalau konsekuensi sesuai kesepakatan. Oke, kalau restitusi enggak pernah dengar. Pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar ya. Oke, kita lihat. Benar. Yang kata Bunda-bunda apa Bun?
Dona. Bunda Dona. Tepuk Bunda Dona hebat. Dona hebat. Dona hebat. Hebat, hebat. Yes, oke. Dapat pujian Bunda Dona. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini contoh hukuman atau konsekuensi. Bersihin WC sekolah karena mematahkan pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau hukuman itu balasan karena perbuatan kita tanpa adanya peraturan terlebih dahulu. Kalau konsekuensi, balasan juga, tapi sesuai sudah peraturannya. Kayak si Zaza tadi terlambat potong 5.000. Kenapa? Udah ada peraturan kesepakatan. Nah, kalau ini membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena sudah mematahkan pensil kawan. Karena tidak ada kesepakatan. Kalau teman-teman mati pensil temannya, bisa suruh bersihin WC ya? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Jadi ini salah satu contoh hukuman. Kalau ini membersihkan coretan, membersihkan coretan yang ada di mejanya, ya. Konsekuensi atau hukuman? Ini apa ini? Oke, ini contoh konsekuensi karena sudah ada nggak kesepakatannya terlebih dahulu? Ada, di mana? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sudah ada peraturan yang diumumkan di depan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kalau dia mencoret-coret papan tulis, coret-coret meja, coret-coret dinding, ada konsekuensinya. Kemudian ini. Oke. Kalau kita dihukum, kenapa dihukum oleh penghargaan? Misalnya Bu Dona pintar, wah Bu Dona hebat, udah bisa sholat dengan khusyuk. Kira-kira besok Bu Dona? Kira-kira besok Bu Dona? Lebih khusyuk lagi. Kalau si Zaza nggak dipuji, khusyuk nggak Zaza? Enggak ya. Jadi penghargaan ini ternyata tidak selamanya bagus. Padahal kita biasanya bagus ya. Semakin anak diberi penghargaan, dia semakin pintar. Ternyata setelah kita mempelajari budaya positif ini, ada beberapa pengaruh yang diakibatkan oleh penghargaan. Contohnya pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kenapa Bu Dona sekarang dipuji, besok dia gini lagi? Karena dia dipengaruhi oleh penghargaan. Gimana digantiin sama Bu Lisa dan Bu Lisa tidak memuji si Dona? Apakah Dona khusyuk? Enggak ya, karena memang Dona diberi penghargaan oleh Bu Zaza seorang. Akhirnya itu yang membuat penghargaannya dipengaruhi jangka pendek. Kenapa? Si Dona bisa khusyuk karena diberi penghargaan oleh Bu Zaza. Bu Zaza tidak datang, besoknya si Dona tidak khusyuk. Itu yang membuat dia pengaruh jangka pendek. Ternyata nggak semua penghargaan itu bagus. Nah ini akhirnya penghargaan itu tidak efektif. Nah ini kenapa merusak hubungan? Si Dona sih dipuji, awak sih dari tadi khusyuk diko baca sih, tapi Dona aja udah dipuji. Kenapa? Soalnya Dona yang kelihatan, si Zaza nggak kelihatan. Akhirnya si Zaza agak cemburu sama Dona. Besok nggak mau kayak gitu lagi dong. Lu ngerti gak ya bahasa Minang? Kadang belepotan bahasa Minang. Besok nggak mau kayak gitu lagi dong. Kenapa? Dona saya dipuji taruh, apa indah. Akhirnya merusak hubungan. Padahal Zaza berteman baik karena si Dona kena puji, terus si Zaza nggak suka sama Dona. Nah ini menurunkan kualitas. Aturannya Dona besok bisa mimpin apa karena Zaza karena ibu gurunya nggak datang, dia nggak bisa. Dia mematikan kreativitas. Wah, mobilnya bagus, ya udah bikin mobil aja dia terus. Padahal besoknya dia pengen bikin pesawat, bikin ini. Jadi itu salah satu penghargaan yang tidak cocok. Kenapa tidak cocok nih dia? Ternyata benar ya, kalau si Zaza nggak datang anaknya begini. Ternyata kalau Bu Zazanya nggak ngasih pujian, lupa ngasih pujian, ternyata Donanya besoknya nggak khusyuk lagi. Jadi gitu. Lanjut. Nah, untuk memberikan supaya anak itu tetap walaupun si Zaza tidak ada, akhirnya kita membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau Zaza di kelasnya bikin kesepakatan kelas. Kenapa kesepakatan kelas? Jadi sebelum belajar kita bikin kesepakatan.
Bunda-bunda kita bikin sepakat ya, kenapa? Yang pertama apa sepakatnya? Boleh makan tetapi tidak meninggalkan sampah. Oke. Yang kedua gimana? Boleh bicara tapi tidak kedengaran. Oke. Yang ketiga gimana? Datangnya tepat waktu. Ternyata besoknya kira-kira kalau kita telat gimana? Ada rasa risih ya. Wah, si Zaza datangnya telat. Padahal kesepakatannya datang tepat waktu. Jadi dari kesepakatan kelas tadilah kita tahu konsekuensinya begini loh. Kenapa begini? Kan kita udah punya kesepakatan. Nih, bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan udah tertulis begini, harus begini. Kalau kesepakatan kelas antara aku dan kamu, setuju enggak? Jangan lagi datang tepat waktu jam 7:05 boleh enggak? Atau boleh dispensasi 5 menit, boleh enggak? Nah, itu antara aku dan kamu. Jadi kalau kita terlambat karena macet, ada dispensasi 5 menit, kita tidak merasa ketakutan. Nah, itu tujuannya kenapa kita bikin kesepakatan kelas. Kalau di dalam kegiatan sentra itu pijakan lingkungan sebelum bermain. Jadi ada kebijakan lingkungan sebelum bermain ya, Bun. Ayo sebelum bermain kita ada kesepakatan ya teman-teman. Ya kan, Bun? Yang pertama apa? Selesai bermain dibereskan Bu Zaza. Oke, apa lagi? Apa lagi, Bun? Ayo apa? Pijakan lingkungan sebelum bermain apa? Tidak boleh ganggu teman. Oke, pintar, apa lagi? Ayo Pak. Nah itu salah satu contoh kesepakatan kelas, tapi itu tidak tertulis. Nah sekarang kesepakatan kelasnya kita tuliskan. Ya, kita tuliskan, boleh di papan tulis, boleh kita bikinkan kayak pohon. Kalau di kelas atas sudah ada ya Bunda ya. Di kelas Bu Ica sudah ada. Di kelas Bu Zaza nggak ada. Karena Bu Zaza baru masuk seminggu nih. Alasan sih Bunda. Nah itu. Jadi keyakinan kelas itu kalau nggak cocok besoknya bisa kita ubah lagi. Oh ternyata si Zaza nggak bisa datang tepat waktu 7 menit. Besok kita bikin kesepakatan kelas yang baru. Bagaimana? Besok kita dispensasi 5 menit ya. Jadi 7:05 kita mulai. Nah itu sesuai gimana kesepakatan kita bersama anak. Jadi enggak kata-kata kita aja yang didengar sama anak. Kata-kata anak juga kita dengar. Nah ini prosedurnya ya sama seperti tadi, kita bikin kesepakatan dulu sebelum bermain ya. Kesepakatan hari ini apa? Mungkin kesepakatan Bunda sebelum kesini tadi apa? Kita kesini belajar, shoppingnya belakangan. Ada kesepakatan ya Bunda ya? Boleh shopping tapi nggak sekarang, besok. Nah itu kesepakatan kita. Jadi kesepakatan itu bisa kita tinjau ulang secara bersama-sama. Sebaiknya seperti ini, nggak cocok besok karena besok kita mau lihat drum band, nanti aja pulang sekolah gimana? Boleh. Ya itu tergantung ketua kelasnya gimana mengayomi teman-temannya. Nah ini kita butuh ya, kita butuh bertahan hidup. Contohnya apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Apa Bunda? Makan, minum, tempat tinggal, itu untuk bertahan hidup. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, betul sekali Bunda ya. Kalau Bu Zaza berang-berang saya di sekolah tuh, mau nggak sekolah? Takut ya Bu Zaza tuh berang-berang saya. Tapi Bu Zaza, sayang mana Bu Zaza tibunya, besok pasti datang cepat. Ya, jadi kita butuh kasih sayang. Nggak di rumah dari sekolah butuh ya Bunda ya. Nah kemudian penguasaan kita terhadap suatu kegiatan. Kalau kita tentang 1-10 ternyata kita dihargai. Zaza hebat 1-10 walaupun Zaza nggak bisa sampai 11. Kita tetap dihargai. Kemudian kesenangan kita tidak diganggu sama orang. Kemudian kita bebas untuk bereksplorasi dengan kegiatan tersebut. Jadi nggak dibatasi mobil. Kita bikin gambar mobil harus seperti ini. Enggak. Ternyata mobil itu adalah rodanya 12. Ya terserah dia bikinnya apa. Walau 20 tahun yang akan datang mobilnya bisa terbang. Terserah anak-anak. Makanya kita berikan mereka kebebasan dalam menggambar. Misal kayak menggambar mobil tadi, nggak harus gambar mobil polisi, gambarnya harus seperti dicontoh. Nggak. Makanya anak-anak tuh tidak boleh dicontohkan. Biarkan mereka berimajinasi. Mana tahu pas kita udah tua-tua, Bu Zaza, ternyata mobilnya bisa terbang. Kita nggak tahu ya Bunda ya. Karena dulu laptop ini nggak ada. Ternyata sekarang laptop semua orang sudah punya laptop. Lanjut, nih posisi kontrol. Kita sebagai guru di kelas punya posisi kontrol masing-masing. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita seringnya di kelas seperti apa? Pakai penghukum, ayo yang terlambat siapa? Bisa, bersihkan WC.
Itu biasanya SMP, SMA ya. Yang terlambat bersihkan WC. Nggak mau bersihkan WC dong, kenapa? Bau. Akhirnya anak tersebut dimarahin lah, diapain lah, itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kan udah Bu Zaza bilang nggak boleh terlambat. Kalau terlambat gimana? Tuh ketinggalan kan, orang udah berangkat kamu tinggal. Itu ketinggalan rasa, ya gimana dong, tinggal dong. Itu membuat rasa bersalah. Kalau teman, gimana? Kenapa terlambat? Oh, sini lah, cepat lah, ngomong sama Bu Zaza, kenapa terlambat? Nggak mau dicolek-colek. Jadi kayak PDKT. Kalau pemantau, dilihat terus, kamu kenapa terlambat? Oh, terus saja terus, tapi nggak ada solusinya. Nah, sebagai manajer, kita ada kegiatan setelah kita cari tahu kenapa, kemudian ada solusinya. Kira-kira di antara posisi 5 nih, bunda-bunda hebat sebagai apa? Sebagai teman. Ya, benar. Dikasih tahu kenapa, kasih tahu lah kenapa nggak mau dia terlambat. Kamu kenapa diam aja nih? Kasih tahu lah kayak gitu ya, sebagai teman. Kalau Zaza sering pembuat rasa bersalah. Tapi insya Allah setelah belajar ini berubah. Kenapa? Kan udah Bu Zaza bilang nggak boleh lari-lari, sakit kan, jatuh kan, kayak gitu. Jadi ada rasa bersalah, nggak ada rasa ya Zaza, Bu Zaza kayak gitu. Padahal kan aku lari-lari karena aku takut tadi dikejar anjing di bawah. Kita nggak tanyain gimana perasaan anak. Jadi memang sebaiknya kita sebagai teman, tapi ada solusi. Kamu kenapa nangis? Nggak mau. Ayolah cerita sama Bu Zaza, dipeluk dulu. Nggak apa-apa, kayak gitu ya bunda ya. Jadi sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nanti sebagai manajer ini seperti apa? Kita lihat. Nah, segitiga restitusi. Kalau kita sebagai manajer, kita punya segitiga restitusi. Tadi si Zaza terlambat ya. Kalau ibu gurunya nanya, Zaza, kamu terlambat, bersihkan WC. Padahal dia udah sedih tuh, udahlah ketakutan dikejar anjing, sepatunya ketinggalan pula di bawah, lari-lari ke atas kakinya luka, kena marah disuruh ke WC lagi. Kira-kira gimana bunda? Takut nggak? Takut masuk kelas. Besok biar daripada terlambat biar nggak sekolah. Nggak sekolah akhirnya. Atau takut ibu Zaza pemarah. Ya. Nah jadi kalau itu segitiga restitusi, kita tanyakan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Zaza kenapa? Kenapa lari-lari? Dia takut nih. Takut Bu Zaza. Kenapa takut? Tadi ada anjing di bawah, aku dikejar sama anjing. Terus sepatunya jatuh. Akhirnya aku lari ke atas, tapi kakiku luka. Kira-kira Zaza kenapa dikejar anjing? Nah ditanya, divalidasi tindakan yang salah. Kenapa bisa dikejar anjing? Anjing kalau nggak diganggu dia nggak ngejar ya bunda. Oh ternyata si Zaza usil, datang dia punya kayu dilemparnya anjing. Akhirnya dia dikejar anjing. Kita validasi tindakan yang salah. Kemudian kita tanyakan, nah kemarin kita udah cerita tentang anjing, cara merawat anjing. Apakah anjing itu boleh dipukul atau apakah anjing itu boleh diganggu? Tidak. Jadi bagaimana sebaiknya? Kalau ada anjing biarkan saja. Kalau ada makanan kita berikan. Itu salah satu contoh segitiga restitusi untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh di manakah keyakinan restitusinya. Jadi Zaza kemarin bikin apa tuh namanya? Bikin video. Nanti di mana letaknya? Tidak ada internet. Mana HP-nya? Tidak ada internet Buca. Jaringannya hilang. Bentar ya. Ya sudah, sambil menunggu wifi-nya mati, dilanjutkan dulu ya bunda ya. Jadi kalau misal nih kita kan sholat duha, ternyata si Zazanya meribut, apakah sholat duhanya dihentikan? Enggak. Contoh segitiga restitusinya seperti apa bunda? Zaza, orang sholat duha, kita udah punya kesepakatan. Kita sholat duhanya gimana? Sholatnya khusyuk. Kemudian kalau main-main nanti sholat duhanya ulang lagi. Itu udah kesepakatan. Ternyata si Zaza usil nih, udah lempar lagi, usil lagi. Zazanya main-main sehingga buat keributan. Apa solusi dari bunda? Bunda namanya siapa bu? Bunda Amat. Oke, Bunda Amat. Jadi segitiga restitusinya contohnya seperti apa? Dan kesepakatan udah ada, ternyata si Zaza tetap main-main akhirnya ribut batu sholat duha.
Kalau segitiga restitusi kan kegiatannya ada 3, bisa minta identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Damar sebagai Bunda yang hebat, sebagai manajer, gimana cara mengatasi si Zaza yang seperti itu? Kebetulan itu ada di tempat kami ya Bun. Oke, siap. Setelah selesai kegiatan sholat, kita panggil anak itu ke Radikatin ya Bun ya. Kita tanyain kepada anak itu, waktu sholat itu kok si Gus ya, dia nggak hati, nggak bisa pak seperti itu. Terus, Kita jawab nih, iya tadi aku diganggunya sama Lisa. Kemudian dari awal kita sudah buat kesepakatan untuk sholat itu, misalnya kan seperti bahwa sholat itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita banyak bermain, kita nggak khusyuk, Allah tidak bisa sayang dengan kita. Kita tidak bisa masuk surga nanti lemah. Oke, itu udah validasi tindakan yang salah ya Bunda. Sekarang yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi udah bisa ambil ke identitas tuh, kenapa bisa ganggu. Oke, habis itu yang kedua, validasi tindakan yang salah, nanti bisa tidak masuk surga, ada itu perbuatan yang salah. Oke, bisa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya Bu Guru, ya Bu Guru. Dah tuh, ya Bu Guru itu aja jawabannya. Terus gimana? Menanyakan keyakinannya lagi yang ketiga. Mungkin kita bisa mengarahkan ke anak itu kalau kita misalnya tidak sholat dengan khusyuk, mungkin kita tidak bisa masuk surga gitu ya Bun ya, keyakinannya. Keyakinan kelas tadi kan gak ada tuh kesepakatan. Kita hanya khusyuk. Yang kedua, kalau kita main-main gimana kesepakatannya pulang sholat sendirian. Oke. Itu kan udah keyakinan kelas. Nah sekarang menanyakan keyakinan kelas tadi seperti apa? Solusi Umar pada Zaza tadi gimana? Udah tadi nomor 2, nomor 3-nya lagi. Kan udah tuh kesepakatannya tadi kalau sholatnya main-main kita pulang sendiri. Coba Umar ke Zaza, Zazanya agak bandel sedikit. Ya, gimana ya menanyakan keyakinan? Ada yang bisa bantu? Kan kesepakatan udah ada tadi tuh. Sekarang tinggal menanyakan keyakinan atau kesepakatannya tadi itu ke si Zaza. Kan Zaza udah main-main, ya Bu, maaf, Berarti si Zazanya harus sholat sendirian. ya gimana cara yang tiga-tiganya, yang 1-2-nya udah pintar banget. Sekarang yang ketiganya lagi gimana? Kan peraturannya Zaza berarti kalau udah salah, tadi peraturan sepakatan sholatnya ulang lagi sendirian. Karena caranya Bunda ngomong ke Zaza, biar Zazanya nggak merasa terhukum, kan teman. Zaza, karena tadi Zaza tidak mengikuti sholat dengan baik, sebaiknya ayo biaya kita ulangi lagi bersama seperti itu Bunda. Oke, ada lagi? Ya Bu Guru, itu aja. Zazanya udah deg-degan loh, itu aja Bu. Ada lagi? Nggak cukup? Cukup? Ayo, ada tambahan? Bu gurunya. Deg-degan, takut Zaza nanti Zazanya mau bertanya. Terima kasih. Ini wifi-nya nggak kelihatan. Nomor 1, nomor 2 sudah tepat. Jadi tanya dulu kenapa Zaza main-main. Ya si Lisa tuh ganggu, padahal Zaza udah khusyuk tadi Bu Guru, tapi Lisanya ganggu aja terus. Terus Zaza giniin lagi. Akhirnya terus kalau kita sholat harus khusyuk kita menghadap ke Allah. Tadi benar kata Bunda. Nah yang ketiganya gimana kita menanyakan keyakinan? Zaza, kita tadi di awal sudah bikin keyakinan kelas kan, kesepakatan kelas kan. Iya Bu Guru, Zaza kan nggak kesepakatan kelasnya apa? Sholatnya khusyuk. Zaza khusyuk enggak? Enggak, tapi kan, tadi kan Zaza udah kasih tahu Lisanya ganggu, nanti Lisanya Bu Zaza panggil juga. Terus gimana? Ya sholatnya khusyuk, Zaza khusyuk enggak? Enggak, terus gimana? Sholatnya sendirian Bu Guru. Nah jadi sekarang harus bagaimana? Ya Bu Guru, Zaza sholat. Nah Zazanya pergi. Nah jadi bukan kita yang ngasih tahu, ayo, tadi kan kita udah bikin kesepakatan Zaza harus sholat sendirian, ayo sholat sendirian. Nah Zazanya kan enggak mau. Tetapi kita tanyakan dulu.
Tadi kita ada bikin kesepakatan apa? Sholatnya khusyuk Bu Guru? Iya. Sekarang zazanya khusyuk nggak? Enggak Bu Guru. Terus bagaimana? Tadi kesepakatannya seperti apa? Sholatnya sendirian Bu Guru. Ulang lagi. Terus bagaimana sekarang? Iya Zaza sholat. Akhirnya Zazanya ngasih tahu. Oh ternyata kita kesepakatan kita seperti ini. Jadi karena Zaza seperti ini, Zaza harus begini. Akhirnya Zaza melakukan karena kesadaran Zaza sendiri. Gitu ya Bunda ya. Tepuk tangan dulu. Kalau biasanya kita memang seperti itu. Nah, peraturan kita tadi kan siapa yang tidak selesai berdiri. Hehehe, langsung aja berdiri ya. Padahal kan kesepakatan kita siapa yang nggak selesai atau siapa yang selesai boleh main, siapa tidak selesai kita selesaikan dulu gitu. Jadi memang kesepakatan kita anaknya yang ngasih tahu. Oh ternyata kalau Zazanya nggak sholat, Zaza ngapa? Zazanya harus ulang sholat sendirian. Terus Zaza harus gimana sekarang? Ya sholat. Jadi tanyakan ke Zazanya, bukan Bu Gurunya yang menyuruh Zaza sholat gitu ya Bunda. Jadi ditanyakan lagi. Itu yang sulit sampai sekarang. Bu Isya udah pernah coba kayak gitu? Kadang Bu Zaza udah coba kayak gitu, balik lagi ke awal. Karena kita memang udah kebiasaan kita sebagai nggak selesaikan, main-main sholat sendiri. Padahal kesepakatan kan, ya udah gimana harusnya untuk ngomong yang kayak gitu tuh kita harus biasa. Dan sampai sekarang pun Zaza pribadi memang harus belajar. Terkadang memang, ayo siapa yang main-main Zaza? Oke Zaza gimana sholat lagi? Nah ya udah gitu. Harusnya kan nggak boleh Bunda ya. Jadi itu segitiga restitusi yang diinginkan Bapak Nadir. Kita membentuk perilaku anak karena memang kesadaran mereka sendiri, bukan karena kita yang minta. Jadi itu, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya. Nah selanjutnya ini pengalaman dan pembelajaran tadi. Kita udah sharing bagaimana mengatasi Zaza yang sering main-main tadi. Ini bisa nggak ya? Dia masih loading. Lanjut, mana dia tadi? Oke. Nah, ini kegiatan anak, pengalaman dalam penerapan segitiga restitusi. Kita mintakan dulu kesepakatan kelas anak. Kalau ini mereka yang bikin dibantu menulis, kemudian ditempelkan jadi pohon. Kalau misalnya mungkin dalam 1 minggu atau 1 bulan rasanya nggak cocok, boleh dibuka lagi. Boleh diganti dengan yang baru. Kalau Zaza lebih ke memperbarui setiap hari. Kalau Bica mungkin sekali seminggu diperbarui atau sekali sebulan sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Karena kondisi kelas kita berbeda-beda. Jadi boleh Bunda pakai pohon, boleh Bunda pakai apa, boleh Bunda perbarui setiap hari, terserah. Ya Bunda, ini gimana cara besarnya tadi Ca? Yang mana Bica? Besarnya ini ya. Ini agak gaptek sama Canva Bunda. Iya gitu dia. Yang ini kan? Oh iya betul. Nah ini. Boleh Bunda pakai pohon kesepakatan kelas, pohon keyakinan kelas boleh, atau diperbarui setiap hari juga boleh. Kalau pakai ini kan bagus juga. Atau mungkin besok nggak cocok kayaknya bersih-bersih setelah kegiatan, cocoknya bersih-bersih selesai bermain. Kalau setelah kegiatan nanti pulang sekolah misalnya. Oh besok harusnya diganti dengan bersih-bersih selesai bermain. Selesai bermain langsung bereskan. Bagusnya kayak gitu. Silakan Bunda. Kalau mau diperbaiki, mau diperbarui setiap hari boleh, atau ininya langsung dibikin. Kalau mau diperbarui dicopot tangannya, diganti yang lain juga boleh. Jadi yang pertama kita minta kesepakatan dulu, kemudian anak-anak membuatkan atau dibantu, kemudian ditempel sama-sama sepakat teman-teman, sepakat Bu Guru, oke dipajang di kelas. Atau kalau misalnya nggak sempat bikin ini boleh di whiteboard, dibikinkan. Tadi kesepakatan nomor 1 apa? Tidak lari-lari Bu Zaza. Nah, kamu melakukan apa? Lari-lari. Terus kesepakatannya apa? Ya kalau lari-lari harus minta maaf sama teman yang dijatuhkan. Jadi itu ditanyain sama anak. Ya Bunda ya. Udah hebat-hebat ini. Cuman memang apa sih namanya? Prakteknya yang susah Bunda. Kalau pembiasaannya Bunda udah hebat. Ini bisa nggak ya dibuka? Nah ini. Ini salah satu contoh kasus-kasusan tentang keyakinan sholat. Jadi Zaza praktek sama anak. Setelah Zaza praktek, Zaza tanya gitu, Kak Adel, tadi gimana? Loh kok mama kayak gitu lagi? Kan gak suntik. Padahal saya pengen menerapkan segitiga restitusi, tapi dia merasa aneh karena kita nggak biasa kayak gitu. Sudah dengar nggak ya?
restitusi kita tanyakan kenapa dia melakukan kayak gitu, kemudian kesepakatan kita apa, jadi harusnya bagaimana. Nah itu yang harus kita lakukan. Tapi bagaimana kita membentuk perilaku mereka untuk sadar ternyata kalau kita melakukan kesalahan seperti ini resikonya begini, jadi kita harus seperti apa. Semoga kita sama-sama tawadu dan tetap berpendirian bahwa anak itu unik dan kita yang memfasilitasi keunikan mereka dengan keberagaman karakteristik mereka. Oke, sekian dulu dari Zaza, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dibawa ke sekolah masing-masing untuk diimbaskan, paling nggak di kelas dulu, nanti boleh diimbaskan dengan teman-teman di lingkungan sekolahnya. Habis ini kita lanjut ke penilaian. Oke siap Bunda? Masih semangat? Tehnya nggak habis-habis loh dari tadi. Ya, apakah tidak enak? Tuh Zaza ya masa lo Zaza Bunda kita membaca. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke penilaian. Nanti penilaian akan dijabarkan panjang kali lebar oleh Bu Ica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, ada yang mau disampaikan dulu? Oke, sebelum Bu Ica lagi nelpon, kita mintakan kepada Bunda kita, beliau dokter anak juga, kemudian koordinator Majelis Dasmen juga di TK Asia Kota Bukit Tinggi. Silakan Ibu Dr. Rahmiyati SPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai hari terakhir, Ibu. Jadi gini,